Halo, Tongsyama selamat datang di mata kuliah praktik mengajar bahasa Mandarin. Nah, untuk tugasnya yang kemarin sangat banyak sekali kemajuan dari teman-teman menggunakan multimedianya sudah makin mahir. Dan untuk mempermanis pembelajaran, ada tips untuk membuka dan menutup kegiatan pembelajaran. Saya rasa mengenai pembelajaran alurnya teman-teman sudah bisa dari membuka, isinya, menutup, baca Shengzi dulu ke bacaan, lalu Yufa, lalu tugas-tugas lah. Ya, itu sudah bisa. Tetapi ada beberapa tips untuk membuka dan menutup kegiatan pembelajaran agar lebih baik lagi. Oke, sebelumnya mengenai kegiatan pembuka dulu atau sebutnya tauru. Nah, untuk membuka pembelajaran itu harus dibuat sekreatif mungkin. Karena awal yang baik itu sama dengan setengah dari kesuksesan. Kalau awalnya itu, wah, menarik ya pembelajaran hari ini ya. Nah, Xueseng itu akan mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Tetapi kalau awalnya itu sudah males, nah nanti diisi, di penutup pun juga akan males-malesan. Nah, mengawali pelajaran dengan menarik dan membawa murid masuk ke pintu pembelajaran. Bukan berarti kalau menarik itu harus nyanyi joget-joget tapi tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. No, tidak seperti itu. Tapi pembuka pembelajaran ini dibuat menarik agar bisa membawa mereka ke pintu pembelajaran, dibawa masuk ke pintu tersebut. Oke, kalau misal, oh, 今天我们要讲第13课. Nah, gitu tok aja itu kurang sebenarnya, kurang kurang menarik untuk Shesang. Nah, ini seperti itu kalau cuma belajar, aduh belajar lagi bab 13 lagi. Mereka seperti apa ya? Xin bu zai yan, shi er bu jian, ting er bu wen, 然后呢，shi er bu chi wei. Jadi seakan-akan mereka itu hatinya itu ya nggak fokus. Lihat itu seperti kayak pandangan kosong. Dengerin ya kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kayak seakan-akan orang makan tetapi tidak ada nafsunya. Nah, seperti itu pembelajaran yang pembukaannya kurang menarik. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk kita masuk dalam pembelajaran fusi, misal. Nah, fusi dulu pembelajaran minggu lalu. Jadi ada games dulu mungkin. Masih ingat teman-teman? Yuk kita buka dulu Shengzi minggu lalu. Masih ingat ini gimana? Nah, itu membuat menggunakan games atau dengan bernyanyi dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa kasih tupian atau tongtu. Tongtu. Nah, misal tupiannya dikasih gambar dulu. Sekarang jam berapa? Nah, dikasih gambar jam seperti di sebelah kanan itu. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal waktu dalam bahasa Mandarin. Nah, seperti itu. Atau Shebin. Misal hari ini kita akan belajar mengenai Tai Chi Chuan. Sebelumnya dikasih video dulu mengenai tentang Tai Chi Chuan. Atau Jiang Gushi dulu, bercerita sesuatu. Bisa pengalaman sendiri, atau pengalaman seseorang, pengalaman yang menginspirasi atau yang hubungannya dengan bacaan. Tapi semuanya ada hubungan sama bacaannya ya. Jadi misal, oh hari ini Laoshi itu bangunnya kesiangan karena perutnya itu mules-mules. Nah, mules-mules itu sebut latuze. Seperti hari ini kita akan belajar mengenai latuze. Nah, tuze teng seperti itu. Itu mengenai jiang gushi. Lalu ada 提出问题, bertanya langsung. 麦克，你的爱好是什么？麦克 bilang, 游泳。玛丽，你爱做什么？ Bisa dengan seperti itu. Oh, 我爱写书法。Lalu misal Lily, 你喜欢做什么？哦，我喜欢做饭。哦，同学们的爱好不一样。Nah, dengan cara seperti itu kita dicuenti dulu. Atau表演, ada menarinya, ada nyanyinya, asal ada hubungannya dengan bacaan. Jadi dibuka dengan pembelajaran, tidak harus 同学们我们上课把书翻到 enggak harus seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibuka dengan lagu langsung dijebret. 同学们你们听这首歌，同学们我们一起唱歌。同学们, nah ini langsung ada permainan nih, ada misal tiktak tuh, ada menguruskan hanze dan lain sebagainya. Jadi dibuat semenarik mungkin agar menuju ke pembelajaran hari itu.
Selanjutnya ya, kita berkreasi untuk membangun suasana menyenangkan saat membuka pembelajaran. Jadi kalau awalnya tuh, wah, kok nyenengin ya pembelajaran hari ini ya. Baru mulai sudah ada gamesnya, baru mulai sudah diajak nyanyi, baru mulai sudah ada cerita yang menarik seperti ini. Nah, dengan seperti itu, suasana akan sanggenya akan lebih semangat lagi dan lebih baik lagi. Lalu kita membuka sudah ya, sekarang kegiatan menutup. Nah, di sini kegiatan menutupnya teman-teman itu kurang. Kurang bagaimana? Yuk, langsung kita fokus ke pembelajaran selanjutnya. Kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan penutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran ya. Kegiatan penutup dapat berarti kegiatan akhir pembelajaran pada alokasi waktu tertentu, atau juga pada akhir materi pembelajaran yang dipelajari. Jadi bab itu selesai. Nah, itu kegiatan untuk menutup atau hari itu sudah selesai. Jadi mungkin kan satu bab nggak bisa sehari, walaupun sehari itu juga kita tutup dulu. Lalu atau pas bab selesai, nah kita bisa menutup lagi. Unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan penutup memiliki makna yang mendalam, yaitu untuk memberikan gambaran utuh tentang proses yang sangat mendalam, yaitu untuk memberikan gambaran utuh tentang proses, tentang hasil yang dicapai. Mungkin kelebihan dan kekurangan, rencana ke depan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam menutup pembelajaran, agar memperoleh gambaran menyeluruh tentang suatu tujuan dan sasaran dari kegiatan menutup pembelajaran, maka terdapat beberapa unsur, strategi, atau bahkan dapat menjadi sebuah prinsip. Jadi kegiatan menutup untuk apa tadi? Memberikan gambaran lagi, kekurangan, kelebihan dari yang sudah kita pelajari. Lalu ke depannya harus seperti apa? Lalu ada prinsip-prinsip apa? Ada strategi-strategi apa? Itu untuk menutup pembelajaran. Dengan cara apa saja? Satu, bisa merangkum. Nah, di antara kegiatan yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran adalah salah satunya adalah merangkum. Merangkum pokok-pokok materi yang telah dipelajari siswa. Melalui kegiatan merangkum ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang utuh, baik berkenan dengan konsep, prinsip, teori, maupun gagasan utama dari materi yang telah dipelajari oleh siswa. Jadi dirangkum, tadi kita belajar apa ya? Nah, kita akan belajar mengenai tata bahasa ini, coba dirangkum dulu. Le itu bagaimana sih? Oh, le itu ada le 1, le 2, dirangkum. Nah, di sana mereka akan, ada pemahaman yang lebih utuh lagi mengenai konsepnya, apalagi kalau orang yang suka main mapping. Jadi itu digaris-garis, intinya seperti ini, seperti itu akan lebih baik lagi. Lalu bisa mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan kepada siswa di mana pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Dari pertanyaan yang dilakukan oleh guru dapat diketahui mana saja materi yang sudah dikuasai atau materi yang belum dikuasai. Misal, Paulo 吃什么? Nah, dijawab. Oh, Mali 去哪里? Nah, itu kita tanya seperti itu. Ada yang belum tahu ternyata. Teman-teman, Paulo tadi itu 买邮票, beli perangko. Berarti dia adalah ke Yoji. Nah, kita dari pertanyaan itu kita tahu. Dia cuma taunya Mayobio, tapi kemana ya tempatnya? Namanya adalah Yoji, kantor pos. Jadi kita bisa lihat, Xueseng itu kurangnya di sini. Tidak mengertinya di sini bisa ditambahkan. Lalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Maksud memberikan kesempatan kepada siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami atau perlu kejelasan lebih lanjut dari guru. Guru dapat melempar jawaban kepada siswa lain untuk menjawab. Jadi kalau misal Xueseng bertanya, tidak harus kita yang menjawab. 同学们有问题吗? Misal, 老师, kenapa ini le-nya taruh di tengah bukan di belakang? Nah, kita bisa lemparkan lagi ke Xueseng. 同学们, ada yang bisa membantu Paulo tadi pertanyaannya Paulo? Nah, misal Ana tunjuk jari. Nah, Ana, coba Ana. Oke, bagus Ana, baik sekali. Coba kalau misal jawabannya Ana tadi kurang tepat, langsung tambahin. Nah, jawaban Ana tadi sudah bagus. Cuma, ditambahin seperti itu. Jangan, wah salah Ana, bukan seperti itu Ana. No, jangan seperti itu ya. Nah, kita bisa bilang, tadi jawabannya sudah benar Ana, tapi coba kalau jawabannya seperti ini lebih bagus lagi.
Lalu menyimpulkan, memberikan kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Membuat kesimpulan tidak hanya dilakukan oleh guru, akan tetapi oleh siswa sendiri. Kesimpulan tidak sama dengan merangkum ya ini ya. Jadi kesimpulannya apalagi teman-teman? Nah, lalu jika merangkum mungkin hanya sekedar mengulang kembali kata atau kalimat sesuai pokok materi. Adapun kesimpulan berisi hal-hal yang bersifat pokok tersebut dirumuskan dengan cara bahasa sendiri, bahkan dapat berupa gambar atau konsep atau diagram. Jadi menggunakan gambar-gambar kayak gitu nggak masalah. Yang penting dia mempunyai sebuah kesimpulan dari hal yang sudah dipelajari hari itu. Bisa memberikan tugas. Menutup pembelajaran, guru bisa memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari. Tugas yang diberikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau jangan lupa teman-teman, boleh setelah pembelajaran itu memberikan PR. Nah, teman-teman di sini saat ini belum memberikan tugas, belum semuanya memberikan tugas. Jadi tugas itu penting. Kalau misal ada kegiatan lain menutup, boleh ya nggak pakai tugas. Tapi kalau misal tidak ada merangkum, tidak ada memberikan pertanyaan, kesempatan bertanya tadi, berikan tugas. Nah, Jongshaman silakan bisa dikerjakan ini. Jadi yang nyambung tetapi dan jangan terlalu banyak. Lalu ada kaitannya dengan pembelajaran dan ya berguna. Jadi kalau memberikan tugas harus tanya dulu pada diri sendiri. Kalau misal saya bertanya memberikan tugas ini kepada Xuesheng, ada membantu mandarinya Xuesheng nggak sih, ataukah hanya menambah beban? Kalau hanya menambah beban, ya mending nggak usah. Yang penting itu bisa menambah pengetahuan mereka. Jadi PR itu untuk membantu belajar, bukan menambah pekerjaan. Refleksi. Guru bisa mengajak siswa dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Mengecek kembali sejauh mana materi yang telah dikuasai dan materi mana yang masih samar-samar atau sama sekali belum dipahami. Jadi kita bisa refleksi mana ya yang belum kuat, yang sudah bisa, yang kurang baik. Nah, itu kita bisa refleksikan bersama-sama. Bisa memberikan tes evaluasi, itu bisa tingxie. Lalu bisa juga dengan kuis dan lain sebagainya. Hal yang biasa dilakukan oleh guru dalam kegiatan menutup pembelajaran. Memberikan tes tidak harus tertulis. Lisan pun kadang lebih mengena terhadap pemahaman siswa. Dengan tes diharapkan siswa akan tergugah kembali ingatannya terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi bacaan tadi coba ditanyain satu persatu. Nah, misal tuh xiaoqian dan lain sebagainya seperti itu. Nggak harus tertulis, bisa dengan lisan. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kurang lebih seperti ini membuka dan menutup. Nah, kiranya Jongshaman makin baik lagi dalam pengajarannya. Saya rasa sudah baik, hanya perlu ditambah ini di depan untuk mengawali pembelajaran yang menarik dan menutup pembelajaran. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk membuka dan menutup. Oke, Jongshaman tugasnya ya seperti ini. Seperti biasa, 5 menit, lalu ada pembuka yang menarik, dan juga ada kegiatan menutup. Jadi membuka bisa dengan lagu, tugas, dan lain sebagainya, agar mereka ada intronya dulu, lalu ada penutup juga. Penutup bisa soal, tugas, dan lain sebagainya. Oke? Saya batuk. Semoga nggak masuk dalam mic ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini, teman-teman. Silahkan kalau misal ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kurang lebih seperti ini agar bisa lebih baik lagi pembelajarannya. Saya akhiri. Jangan lupa presensi ya. 同学们，我们下课再见。